Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilda Marita Sulfian, Prodi Teknik Informatika, akan merepresentasikan hasil kerja praktik saya sebagai programmer kelompok schedule matching bagian dosen bersama rekan saya Farhan Abidin bagian dosen. Judul kerja praktek saya adalah implementasi modul manajemen aktivitas lektur pada aplikasi schedule matching Fastikom Unsik. Yang pertama, latar belakang. Padatnya jadwal dosen membuat mahasiswa untuk mencari waktu luang yang tepat. Terkadang juga terjadi kesalahan dalam komunikasi antara kedua belah pihak, karena mahasiswa tidak mengetahui jadwal rinci dari dosen yang akan ditemui, membuat mahasiswa harus menunggu antrian panjang dengan mahasiswa lain sampai berjam-jam lamanya. Dosen yang sudah terlalu lelah juga sudah memiliki jadwal, maka mahasiswa yang mengantri di antrian terakhir harus bertemu dengan dosen di lain hari. Setelah mengetahui hal tersebut, maka saya mendapatkan solusi pemecahan dari permasalahan yang ada dengan mengimplementasikan sebuah aplikasi schedule matching berbasis website agar mahasiswa dan dosen dengan mudah menentukan jadwal untuk bertemu dan mengurangi antrian panjang di lobi kantor fakultas. Hal tersebut juga melatar belakangi untuk membuat laporan kerja praktek dengan judul implementasi modul manajemen aktivitas lektur pada aplikasi schedule matching Fastikom Unsik. Batasan kerja praktek. Aplikasi schedule matching hanya untuk dosen dan mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Quran. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP yang biasa digunakan sebagai aplikasi berbasis website untuk mempermudah pengguna. Data jadwal dosen akan diinput oleh admin, sedangkan dosen hanya akan menerima persetujuan, mengundur pertemuan, atau menolak pertemuan dan mahasiswa hanya mengajukan jadwal untuk bertemu. Visi misi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Visi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer yaitu menjadi pusat unggulan teknologi yang transformatif, humanis, dan Qurani di tingkat regional pada tahun 2031. Misi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 1. Melakukan kajian teknologi yang bersumber pada ilmu-ilmu Al-Quran dan menjadi pusat pengkajian dan pengembangan teknologi. 2. Menjadi sarjana ahli media, teknik atau komputer yang handal, kreatif, dan inovatif, yang dilandasi nilai-nilai Al-Quran. 3. Menyiapkan sumber daya manusia, siap pakai yang humanis dan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. 4. Meningkatkan integritas, kepribadian lulusan dan etika profesional yang berakhlak karimah. Metode pengumpulan data yang saya gunakan berdasarkan sumber data yang pertama yaitu data primer. Data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama melalui kuesioner, observasi, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap aplikasi schedule matching Fastikom Unsik. Yang kedua, data sekunder. Data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti catatan jadwal dosen, biodata, tinjauan pustaka, maupun data-data yang disediakan dengan melakukan studi literatur, mencakup buku-buku, diktat, makalah, jurnal, artikel di media cetak, dan internet, serta buku petunjuk teknis terpadu. Berdasarkan teknik pengumpulan datanya, yang pertama yaitu data observasi. Dalam tahap ini, penulis secara langsung terlibat juga mengamati kegiatan mahasiswa yang akan bertemu dengan dosen secara langsung membuat janji terlebih dahulu melalui aplikasi chatting. Dan pada hari ini yang ditentukan jika bersamaan dengan mahasiswa lain harus menunggu giliran terlebih dahulu. Untuk itu penulis ingin mengimplementasikan aplikasi schedule matching agar bisa mengurangi antrian dan kesalahpahaman saat membuat janji dengan dosen. Yang kedua, data wawancara. Pengumpulan data wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Saya menggunakan jenis wawancara tidak struktur, yaitu wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden. Yang ketiga adalah studi pustaka. Pengumpulan data dengan metode ini menggunakan buku, artikel, jurnal, catatan yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas berkaitan dengan kerja praktek. Analisa kebutuhan perangkat lunak yang digunakan adalah sistem operasi Windows 10 64 bit, PHP versi 7.4, XAMPP versi 7.4.11, HTML, Notepad++, Visual Studio Code, browser Google Chrome, dan Firefox. Analisa kebutuhan perangkat kerasnya yaitu PC dengan prosesor Intel Core i3 atau AMD Dual Core A9,
kapasitas RAM minimal 4 GB, resolusi monitor minimal 1024 x 600, keyboard dan mouse. Waktu pelaksanaan kerja praktek, yaitu mulai September minggu ke-3, yaitu pembagian proyek kerja praktek. Kemudian penyusunan laporan mulai bab 1, 2, dan 3 mulai awal Oktober sampai awal November. Dan mulai melakukan coding sistem sekaligus dengan laporan bab 4 mulai November minggu kedua sampai Februari minggu kedua tahun 2021. Dan yang terakhir penyusunan laporan bab 5 dilaksanakan pada Februari minggu pertama dan minggu kedua. Selanjutnya sudah memasuki pada bagian pembahasan yaitu implementasi. Maka saya akan demo aplikasinya. Ya, di sini dosen diberikan halaman login. Dosen login menggunakan NIDN dan password. Di sini saya akan login menggunakan akunnya Pak Dian. Untuk passwordnya sama dengan username-nya, yaitu menggunakan NIDN. Selanjutnya, setelah masuk, akan diberikan halaman absen dosen. Di sini, pada bagian absen dosen akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Farhan Abidin. Saya akan menjelaskan bagian menu pengajuan mahasiswa. Di sini sudah ada beberapa mahasiswa yang mengajukan untuk bertemu. Dan ada beberapa yang sudah diterima dan ditolak. Sini ada yang belum diterima dan ditolak, yaitu milik Tegar Listianto dan Fariski Ramadhani. Jika diklik terima, maka akan langsung terkirim dan daftar berubah menjadi diterima. Jika ditolak, maka akan ada keterangan pembatalan yang lainnya. Misalnya kegiatan keluar kota, pertemuan selanjutnya tanggal 26 jam. Di sini maka sudah akan berubah statusnya menjadi ditolak juga. Dan akan masuk di menu penolakan. Nah, di sini sudah ada 3, yaitu Asrofu, Fariski, dan Iwan Setiawan. Di sini sudah ada tanggal pertemuan selanjutnya dan waktu pertemuan selanjutnya. Sesuai di sini yang ditolak ada 3, di status juga ditolak ada 3. Dan untuk menu ganti password, dosen bisa mengganti passwordnya untuk yang menggunakan password yang lebih mudah. Misalnya di sini menggunakan password ini. Password. Ini berhasil diubah. Maka kita uji coba. Tadi menggunakan akunnya Pak Dian. NIDN. Username-nya masih sama. Kita coba apakah berhasil. Ini menggunakan yang baru berhasil, berarti ganti passwordnya juga sudah berhasil. Selanjutnya akan lanjut ke bagian presentasi. Yang terakhir penutup, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, saya dapat mengambil kesimpulan yang diharapkan sebagai berikut. A. Aplikasi schedule matching disesuaikan dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa yang terhubung dengan database agar mempermudah mengolah data jadwal pertemuan antara dosen dan mahasiswa. B. Dengan dibuatnya aplikasi schedule matching dapat mempermudah dan mengurangi kesalahpahaman jadwal dosen dan mahasiswa untuk saling bertemu di luar kelas. C. Dengan menggunakan aplikasi schedule matching berbasis website dapat mengurangi antrian mahasiswa di lobi kantor Fastikom. Saran. Berdasarkan pengerjaan implementasi modul manajemen aktivitas lecture pada aplikasi schedule matching Fastikom Musik, maka saya memberikan saran untuk pengembang dalam pembuatan aplikasi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut disesuaikan dengan spesifikasi kebutuhan pengguna. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.